Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kolose pasal 3, ayat 23. Demikianlah sabda Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tema renungan saat ini adalah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum era permainan digital berkembang begitu pesat seperti sekarang ini, dunia pernah mengenal sebuah permainan yang sangat sederhana. Pada tahun 1958, seorang ilmuwan Amerika Serikat yang bernama William Higginbotham menciptakan video game pertama di dunia yang berbasis grafis bernama Tennis for Two. Permainan ini hanya menampilkan simulasi tenis atau pingpong sederhana di sebuah siloskop yang dimainkan oleh dua orang. Menariknya, game ini sama sekali tidak dibuat untuk tujuan komersial. William menciptakannya semata-mata agar para pengunjung Laboratorium Nasional Brookhaven, tempat ia bekerja, tidak merasa bosan saat berkunjung. Siapa sangka sesuatu yang awalnya dibuat dengan tujuan sederhana dan tanpa ambisi besar itu justru menjadi cikal bakal berkembangnya industri video game yang kini bernilai miliaran dolar dan dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dari kisah ini kita belajar bahwa pencapaian besar seringkali berawal dari langkah kecil, bahkan dari sesuatu yang tampaknya sepele dan biasa. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, hal yang sama juga berlaku di dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, studi, keluarga maupun pelayanan. Tidak ada hasil besar yang diperoleh secara instan. Kesuksesan selalu melalui proses panjang yang diwarnai oleh usaha, kegagalan, pembelajaran, dan ketekunan. Sayangnya tidak sedikit orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan pertama atau kedua. Kegagalan seringkali membuat iman melemah dan semangat memudar sehingga kita enggan untuk mencoba kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 mengingatkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini menolong kita melihat bahwa nilai dari apa yang kita kerjakan bukan ditentukan oleh besar kecilnya pekerjaan itu, melainkan oleh sikap hati kita saat mengerjakannya. Ketika kita bekerja hanya untuk menyenangkan manusia, kita akan mudah kecewa dan lelah. Namun ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita akan menemukan makna, kekuatan, dan semangat yang baru. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah bagian dari proses pembentukan. Tuhan sering memakai kegagalan untuk mengajar kita rendah hati, tekun, dan bergantung penuh kepadanya.
Oleh karena itu, jangan lelah untuk mencoba. Mintalah hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk mengevaluasi kesalahan, belajar dari itu, dan melangkah kembali dengan cara yang lebih baik. Kerjakan setiap tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, seolah-olah Tuhan sendiri yang kita layani. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, bahkan hal-hal kecil pun memiliki dampak yang besar. Tuhan sanggup memakai kesetiaan kita dalam perkara sederhana untuk menghasilkan berkat bagi banyak orang dan memuliakan namanya. Mari kita terus memberi yang terbaik, bukan demi pujian manusia, tetapi sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas talenta dan bakat yang Kau percayakan kepada kami. Tolong kami untuk tidak cepat menyerah ketika menghadapi kegagalan. Ajarlah kami untuk mengerjakan setiap hal dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Pakailah hidup, talenta, dan usaha kami, agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.